Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan kembali membahas soal ujian UKK paket 1, yaitu untuk tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya kita sudah pernah membahas soal yang sama, yaitu bisa Anda lihat pada channel saya di YouTube. Nanti akan bisa dilihat pada deskripsi video ini. Namun di situ dari request-request yang masuk, banyak teman-teman atau adik-adik siswa meminta agar membuat pembahasan sesuai dengan topologi yang ada pada soal. Baik, kita akan ke topologinya dahulu. Nah, di sini jika kita bandingkan dengan video yang sebelumnya saya buat, maka agak berbeda dengan topologi yang ada di soal. Di sini pada topologi disampaikan bahwa untuk VLAN-nya pada switch Ether 1 atau port pertama itu digunakan untuk VLAN 10 dan port 3 digunakan untuk VLAN 20, sementara port kedua digunakan untuk trunking. Nah, ini akan kita visualisasikan dalam bentuk gambar fisik seperti ini. Sesuai dengan jaringan yang ada di tempat saya mempraktekkan ini, maka akan kita buat seperti ini topologinya, di mana internet kita distribusikan dari gateway melalui Ether 1, lalu Ether 2 sebagai VLAN yang akan trunking nanti dengan router board 750 yang akan kita konfigurasi sebagai switch manageable, lalu Ether 1 sebagai distribusi aksesnya untuk VLAN 10, lalu Ether 3 kita gunakan sebagai distribusi untuk VLAN 20. Baik, yang diminta di dalam soal ini seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kita akan men-setting router utama, yaitu router RB951 yang memiliki wireless, disetting untuk menjadi gateway internet hotspot di HCP server. Untuk hotspotnya sudah ditentukan nama SSID-nya, username, dan password untuk username. Sementara untuk jaringan internet mesti harus diimplementasikan sesuai dengan internet service provider yang ada di jaringan kita. Selanjutnya untuk IP address sudah ditentukan bahwa untuk VLAN pertama menggunakan IP 192.168.10 prefix 28, untuk VLAN 20 192.168.20 prefix 28. Sementara untuk hotspot 192.168.30 prefix 24. Oke, baik, kita langsung saja membahasnya dan melakukan prakteknya. Pertama, kita siapkan dahulu topologi jaringan. Di sini di dalam praktek yang saya gunakan, semua perangkat sudah saya instalasi dan kita hubungkan semua perangkat sesuai dengan gambar ini. Perlu saya sampaikan di sini bahwa internet saya adalah 192.168.4.254 sebagai gateway, lalu untuk IP address-nya menggunakan 192.168.4.20 prefix 24. Oke, saat ini perangkat sudah ready untuk dikonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi saya membutuhkan sebuah perangkat PC. Dalam hal ini saya menggunakan laptop yang saat ini ada di depan teman-teman sekalian. Saat ini PC ini saya hubungkan ke port 5 pada router board 951, di mana nanti port 5 ini saya gunakan sebagai koneksi antara PC yang kita gunakan ini untuk mengakses dan mengkonfigurasi mikrotik router board RB951 ini melalui Winbox. Oke, pastikan teman-teman menghubungkan PC atau laptop yang digunakan untuk mengkonfig router ini dan dihubungkan ke port 5. Oke, di sini setelah komputer saya hubungkan dengan port 5 dan lampu indikator sudah menyala, maka kita jalankan Winbox. Lalu kita tunggu di sini secara otomatis terdeteksi dua MAC address router ya, sesuai dengan gambar ini. Dia akan mendeteksi router boot 951 dan switch router boot 750. Seperti pada gambar ini. Pertama di sini router boot 750 dan yang kedua di sini RB951. Saya akan mengkonfig router boot 951 dahulu. Login sebagai admin, passwordnya kosong, connect. Nah, pastikan dahulu router bootnya sudah di reset. Nah, sebelumnya sudah saya mereset. Nah, jika sudah kita reset, maka setelah kita buka Winbox dan kita login, maka pertama yang muncul adalah seperti ini. Nah, dengan tampilnya ini, maka di sini ada masih tersimpan config default dari Mikrotik. Saya ingin agar semua config-nya ini dihapus saja agar tidak konflik dengan yang akan kita config berikutnya. Caranya dengan remove configuration. Nah, jika sudah kita remove configuration, maka nanti akan ada logout atau koneksi menjadi disconnect ya, sehingga nanti kita perlu connect ulang. Kita tunggu. Jika punya teman-teman tidak disconnect seperti punya saya ini, maka Anda bisa melanjutkan. Saya akan oke kan untuk disconnect, lalu kita buka lagi, lalu saya connect.
Nah, langkah pertama adalah mengatur identitas router. Sebaiknya kita atur identitinya dari sistem identity. Lalu di sini berikan namanya dengan nama peserta. Saya buat namanya misalnya Habib. Lalu berikutnya agar router kita tidak bisa diakses oleh teman-teman peserta lainnya yang ada di sekitar kita saat melakukan uji praktek ini atau ujian ini, maka sebaiknya kita beri password. Contohnya saya beri password dari sistem password. Lalu kita berikan passwordnya kosong. Untuk new passwordnya saya beri misalnya angka 1. Lalu konfirmasi password saya beri juga angka 1. Lalu change. Sekarang kita tes dahulu dengan new terminal. Biasanya akan minta login. Maka kita masuk dengan admin. Lalu passwordnya kita masukkan tadi yang sudah dibuat, yaitu angka 1. Enter. Di sini passwordnya tidak terlihat. Maka di sini akan terlihat identity yang tadi kita masukkan sudah masuk berubah menjadi Habib. Oke, baik. Langkah berikutnya adalah pengaturan interface. Masuk ke interface. Di sini interface pertama yang menuju internet ya, sesuai dengan soal interface pertama menuju internet. Maka kita beri dengan nama, kita tambahkan saja misalnya di sini internet. Lalu kita beri nama dengan VLAN. Lalu karena yang digunakan hanya 3 interface ya, Ether 1, Ether 2 dan WLAN. Maka WLAN di sini kita aktifkan masih buram, kita checklist agar aktif. Lalu jika sudah aktif, sekalian di sini kita setting wirelessnya, WLAN-nya biarkan saja default. Di sini kita jadikan dia sebagai access point, maka kita beri dengan nama AP bridge agar IP-nya langsung di-bridge dari interface WLAN. Lalu untuk SSID-nya sesuai soal adalah di sini nama peserta kita beri dengan nama Habib. Lalu karena di sini untuk hotspot maka tidak perlu kita berikan password pada SSID-nya, jadi hanya 2 SSID dan AP bridge yang kita config. Lalu oke. Lalu coba kita cek dari menu wireless dari laptop. Nah, di sini sudah kelihatan SSID-nya, di mana disebutkan di sini tidak memiliki keamanan atau security-nya unsecure. Nah, selanjutnya interface untuk VLAN kita tambahkan, karena di sini VLAN-nya ada 2 ya, VLAN 10 dan VLAN 20 melalui Ether 2. Kita buat di sini, kita bisa masuk ke menu VLAN. Di sini kita tambahkan untuk VLAN lab admin, saya copy saja ya. Lalu VLAN ID-nya adalah 10, interface-nya adalah di Ether 2. Lalu oke. Kita tambahi lagi. Ini VLAN 20 dengan nama kita buat di sini lab jaringan, copy. Lalu kopikan kemari. ID-nya 20 tadi. Lalu kita tempatkan di Ether 2 VLAN. Lalu oke. Nah, bisa kita lihat di interface VLAN 1020 terletak di Ether 2. Selesai pembuatan interface baik di Ether 1, 2 dan WiFi-nya atau WLAN. Berikutnya kita akan memberikan IP address. IP address pada soal diminta adalah IP address statis untuk internet. Maka pertama kita setting IP address, masuk IP address, lalu kita add. Seperti pada topologi jaringan, internet saya menggunakan gateway 192.168.4.254, maka IP-nya 192.168.420. Sekarang kita masukkan 192.168.420 prefix 24. Interface-nya biar tetap di Ether 1 internet, lalu oke. Lalu kita masukkan Ether 2. IP-nya adalah di sini untuk Ether 2 di VLAN 10, IP-nya adalah 192.168.128. Kita masukkan 192.168.111/28. Kita letakkan di VLAN 10 lab admin. Berikutnya kita tambahkan IP 192.168.21/28. Kita letakkan di VLAN 20 lab jaringan. Oke. Lalu terakhir 192.168.31 di WLAN atau di
interface wireless. 192.168.31/24 kita letakkan di WLAN. WLAN di sini masih miring karena belum ada perangkat yang connect, maka penulisannya miring di sini. Lalu oke. Nah, selesai pembuatan IP address, lalu di soal kita diminta untuk bisa tanda yang sudah dibuat. Lalu pembuatan gateway. Gateway sesuai dengan internet kita, maka masuk di IP route. Di sini masih belum terlihat gateway-nya, kita tambahkan. Kita masukkan pada bagian gateway. Sesuai dengan topologi saya, gateway-nya adalah 192.168.4254. Prefixnya tidak perlu dimasukkan ya, 192.168.4254. Lalu pastikan apply, dan di sini tampil pesan reachable Ether 1 internet. Lalu oke. Selanjutnya bisa kita tes dengan new terminal, login dengan admin, password angka 1 tadi. Coba kita ping ke 192.168.4254, yaitu gateway kita. Nah, di sini pastikan replay atau connect ya. Nah, berikutnya pengaturan DNS. Ya, di sini saya buat tadi IP-nya di sini sudah dimasukkan. Lalu kita masukkan DNS agar jaringan kita bisa connect ke internet. Masuk ke IP, lalu DNS. Lalu kita masukkan DNS-nya di sini. Saya samakan dengan gateway 192.168.4.254 dan saya tambahi dari DNS public ya, itu 8888. Pastikan allow remote request-nya diaktifkan di checklist, lalu oke. Lalu berikutnya, agar klien, seluruh klien baik di VLAN ataupun di hotspot bisa mendapatkan akses internet, maka kita aktifkan NAT-nya dengan masquerade-nya untuk action-nya. Kita masuk ke menu IP, lalu firewall. Lalu di sini di bagian NAT kita tambahkan, di mana bagian chain-nya adalah source NAT. Interface-nya adalah interface yang terhubung ke internet, yaitu tersatu. Lalu action-nya kita berikan masquerade agar klien dapat akses melalui IP internet. Lalu oke. Coba kita lakukan lagi pengujian dengan ping ke Google. Di sini loginnya tadi admin, passwordnya 1. Kita ping ke google.com. Nah, di sini sudah reply. Oke. Setelah kita konfigurasi di sini tadi IP sudah kita masukkan untuk VLAN 10, VLAN 20 juga sudah dengan host ID-nya angka 1 ya. Lalu berikutnya kita atur hotspot. Kita atur hotspotnya. Interface-nya adalah interface yang berada di wireless. Kita konfigurasi hotspot, masuk ke menu IP, lalu hotspot. Lalu di sini kita klik tombol hotspot setup. Karena hotspot berada di WLAN, maka kita pilih WLAN 1. Nah, biasanya jika sudah tepat interface yang kita pilih, kita tinggal next saja untuk semua konfigurasi yang ada di sini. Pastikan select sertifikatnya non, lalu IP address SMTP-nya 0, DNS-nya default. Untuk nama DNS-nya, nama DNS artinya web yang akan diakses oleh user hotspot untuk login. Di sini tidak ditentukan. Karena tidak ditentukan, maka kita buat sendiri, misalnya paket1.com. Misalnya saya buat namanya paket1.com, lalu next. Untuk user, di soal sudah ditentukan usernya adalah tamu dan password adalah guest. Kita masukkan tamu, passwordnya guest. Lalu next. Di sini hotspot sudah aktif. Lalu berikutnya adalah pengaturan DHCP server untuk jaringan VLAN 10 dan 20. Masuk ke IP DHCP server, lalu kita masuk DHCP setup, lalu kita pilih interface-nya, yaitu di VLAN 10 dahulu kita cek, kita config, lalu next. Nah, di sini tinggal next saja jika sudah sesuai. Oke, sudah aktif, sudah dibuat. Berikutnya untuk VLAN 20 kita klik lagi DHCP setup. Kita pilih interface-nya VLAN 20, lalu next.
Nah, sudah selesai pengaturan DHCP, dan di sini internet sudah tadi kita share melalui gateway internet dan firewall NAT, baik ke jaringan hotspot maupun VLAN. Nah, sampai di sini konfigurasi untuk router wireless atau router pertama 951 RB sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada switch atau router boot 750 yang akan dijadikan sebagai switch manageable. Saya di sini menggunakan router boot 750. Tadi sudah dijelaskan, saat ini topologi yang saya gunakan seperti ini. Ya, Ether 1 untuk pilihan 10, Ether 3 nanti untuk pilihan 20, lalu Ether 2 sebagai trunk. Saat ini PC akan saya sambungkan ke Ether 3 dahulu. Oke, kita akan konfigurasi switch 750. Oke, sekarang letakkan kabel komputer yang ada di hadapan Anda ini, letakkan ke port 3. Sekarang saya akan sambungkan kabel ke port 3 agar nanti bisa saya konfigurasi router boot 750 ini melalui komputer yang saya hubungkan ke port 3 ini. Jadi saat ini posisi komputer yang akan mengkonfig router boot ini berada di VLAN 20. Oke, saya coba sambungkan dahulu. Oke, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi di switch manageable. Dalam hal ini saya menggunakan RB750. Saat ini saya berada di komputer ini yang terletak di port 3. Jadi saya hubungkan ke port 3. Pastikan lampu indikatornya menyala. Nah, setelah dihubungkan, di sini saya akan coba buka Winbox. Nah, di sini sudah terlihat 750. Kita konekkan. Tidak ada tampilannya, maka saya reset saja dahulu dengan cara reset configuration, lalu resetnya semua defaultnya kita hapus, lalu yes untuk reset configuration. Kita tunggu hingga proses resetnya selesai. Nah, jika sudah lalu oke, lalu kita buka lagi kembali, kita konekkan. Di sini routernya belum menyala, kita coba kita tunggu dulu hingga 750 RB menyala. Nah, sudah menyala, lalu kita connect. Oke. Langkah yang pertama sama dengan tadi pada router 951. Pertama kita buat dulu identitinya, kita beri dengan nama peserta Habib. Lalu oke. Di sini jika ingin menambahkan password silakan tambahkan password, tapi dalam praktek ini saya tidak perlu tambahkan password karena saya yakin peserta lain tidak akan dapat mengaksesnya karena terhalang oleh router pertama. Jadi kecil kemungkinan peserta lain bisa mengakses switch manageable kita. Jadi tidak perlu dibuat password. Oke, langkah pertama tadi set identitasnya sudah. Langkah berikutnya adalah membuat bridge dahulu karena port yang akan kita config di sini kita jadikan nanti sebagai kelompok bridge yang sama. Jadi kita buat dulu nama bridge-nya. Di sini nama bridge-nya bebas. Jadi saya biarkan saja default bridge 1 lalu oke. Nah, setelah kita buat bridge-nya lalu kita tambahkan port yang masuk ke dalam bridge itu. Di sini port yang masuk ke dalam bridge itu di sini adalah semua port yang digunakan di dalam switch manageable ini, yaitu port 1, 2, dan 3. Maka kita masukkan, kita masuk ke menu port, lalu add, kita masukkan di sini Ether 1, lalu oke. Tambahkan lagi Ether 2. Oke, lalu tambahkan Ether 3. Oke. Di sini port 2 atau Ether 2 kita jadikan sebagai terang. Maka di sini tidak perlu kita ganti PPID-nya. Kita masuk ke Ether 1, double klik. Kita masuk ke bagian VLAN. Di sini kita ganti 1 menjadi 10 untuk PPID-nya. Lalu oke. Lalu di Ether 3 juga kita ganti dari 1 menjadi 20. Sementara Ether 2 karena dia sebagai trunking tidak perlu kita rubah. Lalu kita masuk ke bagian VLAN. Di sini kita tentukan VLAN ID-nya. VLAN ID-nya untuk VLAN 10. Untuk VLAN 10, Ether 1 adalah sebagai trunkingnya. Ether 2 adalah sebagai trunkingnya. Lalu Ether 1 adalah sebagai distribusinya. Kita lihat soalnya.
Ether 2 sebagai trunking-nya, Ether 1 sebagai distribusinya. Lalu, oke, kita tambahkan, kita perlihatkan kolom tag dan kolom unpack-nya. Itu kolom trunking dan kolom distribusi. Kita sekarang tambahkan untuk Ether 3, yaitu sebagai VLAN 20. Tambah, kita masukkan VLAN 20, ID-nya, lalu tag-nya itu Ether 2, trunkingnya ya maksudnya. Lalu untuk distribusinya Ether 3. Lalu apply. Oke. Nah, di sini sudah ditentukan. Yang ini yang paling penting sebenarnya, pengaturan untuk VLAN. Bahwa Ether 2 ini sebagai trunking, Ether 1 untuk distribusi VLAN 10, dan Ether 3 untuk distribusi VLAN 20. Lalu sekarang kita eksekusi bridge-nya ini sebagai VLAN dengan cara klik bridge-nya, lalu masuk ke bagian VLAN, lalu kita checklist VLAN filtering untuk mengaktifkannya. Lalu apply. Oke. Nah, jika sudah di-apply, mungkin nanti disconnect ya seperti ini. Karena router boot kita itu sudah berfungsi. Router boot ini sudah berfungsi sebagai switch manageable. Lalu oke. Nah, sampai di sini konfigurasi router boot 750 sebagai switch sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Untuk pengujian, kita bisa langsung masuk ke router wireless ya. Kita bisa langsung masuk ke router ini untuk melihat hasil pengujiannya. Pertama, kita buka Winbox, lalu kita scan. Lalu di sini kita remote atau kita akses melalui Winbox untuk router yang pertama itu RB951. Lalu kita masukkan passwordnya tadi kan angka 1, lalu connect. Nah, sekarang kita perhatikan, jadi sesuai dengan topologi, saat ini PC yang saya gunakan adalah PC yang berada atau tersambung ke port Ether 3. Oke. Lalu kita cek dari Winbox ini, karena saya sekarang sudah bisa mengakses RB951, kita cek di bagian IP di HCP server. Lalu di bagian listnya sewa, kita lihat di sini IP yang sudah digunakan, yaitu di sini terlihat IP 192.168.10.14 dan 192.168.20.14. Artinya bahwa dua komputer ini sudah mendapatkan IP DHCP dari Ether 2 di RB951. Di mana IP itu adalah IP VLAN ya. Untuk VLAN pertama adalah 10 dan VLAN kedua 20. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kedua kliennya yang berada di VLAN 10 dan 20 sudah connect. Coba kita periksa sekarang. Karena saya berada di komputer ini, kita periksa dahulu IP address-nya. Caranya, klik open network, lalu di bagian Ethernet-nya, klik detail. Di sini benar memang 192.168.20.14. Sekarang kita cek coba koneksi ke internetnya dengan menggunakan CMD. Ping google.com. Nah, di sini sudah reply menunjukkan bahwa koneksi ke internet sudah berfungsi dengan baik. Berikutnya kita di sini saya untuk VLAN 10 saya menggunakan komputer lain, jadi di sini tidak bisa kita tampilkan karena menggunakan komputer lain, jadi tidak bisa kita tampilkan IP address-nya. Tapi dari tampilan DHCP service di bagian sewa IP-nya sudah terlihat bahwa komputer di VLAN 10 ini sudah mendapatkan IP dengan IP 192.168.10.14. Nah, selesai pengujian untuk VLAN 10 dan 20 dan sudah dites bahwa VLAN 10 sudah juga mendapatkan akses internet. Berikutnya kita akan lakukan pengujian WiFi. Untuk pengujian WiFi di sini karena saya menggunakan laptop, maka akses kabel ini saya remove dahulu. Saya disable dahulu.
Nah, setelah kita disable, maka koneksi putus, kita akan lakukan pengujian dari WiFi. WiFi tadi SSID-nya menggunakan Habib, kita konekkan. Nah, kita tunggu proses connect-nya. Nah, di sini sudah connect ya. Lalu seperti pesan ini, untuk melogin kita harus masuk ke biasanya sudah muncul menu login, tapi di sini kita menggunakan secara manual menggunakan browser, sekaligus menguji nama domain yang tadi kita buat adalah paket1.com. Lalu enter. Nah, di sini akan muncul menu loginnya. Usernya tadi adalah tamu. Passwordnya adalah guys. Lalu kita okekan. Nah, kita sudah mendapatkan IP 30254. Nah, jika sudah, sekarang kita tes uji ke internet, misalnya google.com. Habib Ahmad, atau kita coba buka dulu blog saya, misalnya Habib Ahmad wordpress.com. Kita tunggu, di sini masih loading. Ya, sudah terbuka ya. Berarti memang benar bahwa WiFi melalui hotspot sudah bisa connect ke internet. Sekarang kita coba akses Winbox-nya dari wireless ini. Kita konekkan. Kita buka kembali IP di HCP server, kita lihat hotspot apakah sudah dapat terdata di sini. Ya, benar di sini. Dari di HCP terlihat di sini IP 192.168.30.254 seperti yang tadi pada login hotspot, bahwa komputer laptop ini sudah connect melalui jaringan hotspot. Bisa juga kita lihat dari IP hotspot di bagian user aktif. Nah, di sini tamunya adalah user, IP-nya 30254. Oke, sampai di sini berarti pembahasan yang kita lakukan pada ujian paket 1 ini sudah berhasil semua kita konfigurasi dan sudah kita uji, dan nampaknya semua berjalan dengan baik. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang ditampilkan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan, khususnya untuk siswa kelas 12 TKJ yang akan melaksanakan ujian kompetensi keahlian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.